Kita sering banget dikasih tahu apa yang harus dipikirin, tapi jarang banget diajarkan gimana caranya berpikir. Nah, setelah aku sadari ternyata kemampuan berpikir dengan baik itu caranya udah kita pelajari ketika kita SMA dalam pelajaran metodologi ilmiah yang ketika kuliah kita praktekkan melalui skripsi atau penelitian ilmiah. Nah, kali ini aku pengen bedah metodologi ilmiah bukan sebagai tugas kuliah, tapi sebagai mental framework untuk melatih kita berpikir objektif. Dan alasan aku kenapa ambil pembahasan ini adalah karena pola pikir saintifik ini adalah antitesis dari bias kognitif. Di era informasi yang membanjir seperti sekarang, kemampuan berpikir objektif adalah aset yang sangat berharga dengan 3 alasan. Yang pertama adalah anti-hoax. Kita tidak mudah percaya pada judul berita provokatif tanpa melihat metode atau isi beritanya. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian konflik. Kita cenderung mencari akar masalah atau root cause analysis daripada mencari siapa yang salah dan menghujat siapa yang salah tersebut. Yang ketiga adalah kestabilan emosi. Karena terbiasa berpikir objektif, kita tidak mudah reaktif, melainkan analitis. Oke, sekarang aku bedah kerangka metodologi ilmiah satu persatu dan dampaknya pada pola pikir. Yang pertama adalah latar belakang dan juga rumusan masalah. Konsep dari latar belakang dan juga rumusan masalah ini adalah kita harus memiliki fondasi yang kuat mengapa hal ini atau masalah ini layak untuk diteliti dan hal spesifik apa yang ingin dijawab. Dampaknya pada pola pikir adalah melatih kita untuk tidak langsung melompat pada solusi atau penghakiman, melainkan kita dilatih untuk melihat masalah itu secara big picture dan mendefinisikan masalah dengan lebih presisi. Akibatnya, kita tidak mudah terjebak pada masalah yang sebenarnya nggak relevan. Yang kedua adalah metode. Dalam metode, kita dilatih untuk merancang cara pengambilan data yang adil, tidak bias, dan bisa diulang oleh orang lain. Dampaknya pada pola pikir adalah kita akan mempertanyakan sumber dan juga cara. Ketika mendengarkan sebuah berita ataupun sebuah argumen, otomatis insting akan bertanya, dari mana data ini didapat, dari mana info ini didapat, dan juga apakah metode dalam pengambilan datanya sudah dilakukan dengan cara yang adil. Karena metode yang cacat akan menghasilkan data yang cacat pula, dan data yang cacat akan menghasilkan kesimpulan yang sesat. Yang ketiga adalah hasil. Konsep dari hasil adalah menyajikan data apa adanya tanpa interpretasi subjektif terlebih dahulu. Dan dampaknya pada pola pikir adalah kita terbiasa objektif, memisahkan antara fakta atau apa yang terjadi dengan opini atau apapun yang kita rasakan tentang hal itu. Sehingga kita bisa lebih tenang karena kita berpegang pada data yang real, bukan emosi kita dalam melihat sesuatu itu. Yang keempat adalah pembahasan. Konsep dari pembahasan adalah menganalisis makna data, kemudian membandingkan dengan teori, dan juga kemudian membandingkan dengan interpretasi data dari penelitian yang sebelumnya. Dampaknya pada pola pikir adalah melatih nuansa. Kita jadi belajar bahwa dunia tidak selalu hitam dan putih, karena biasanya masih terdapat zona abu-abu yang kadang lebih luas, dan juga kita terbiasa melihat koin itu dari dua sisi atau dua sudut pandang. Kemudian kita jadi belajar bahwa terdapat korelasi sebab akibat dan juga kita jadi lebih berani untuk mengakui bahwa pemahaman kita ya terbatas atau adanya intellectual humility. Yang kelima adalah kesimpulan. Konsep dari kesimpulan ini adalah menjawab rumusan masalah berdasarkan data hasil dan juga pembahasan, bukan berdasarkan keinginan peneliti apalagi emosi peneliti. Dan dampaknya pada pola pikir adalah pengambilan keputusan yang matang. Keputusan menjadi hasil sintesis dari proses yang panjang, bukan dari impuls sesaat ataupun emosi sesaat. Aku rasa kerangka berpikir metodologi ilmiah ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita aplikasikan dalam dunia nyata, dalam cara kita berpikir, karena ya supaya kita tidak mudah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan emosi ataupun apa yang kita rasa, tapi berdasarkan data yang ada, berdasarkan fakta. Oke, makasih dan semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan hari ini. Sampai jumpa.